Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Winda Lindung. Di sini saya akan membahas mengenai latihan soal-soal objek kajian biologi dan metode ilmiah. Kita langsung saja ke soal-soal. Soal yang pertama, pengertian ilmu biologi adalah A. Ilmu yang mempelajari semua makhluk hidup yang ada sekarang ini. B. Ilmu yang mempelajari semua makhluk hidup di masa silam dan kini. C. Ilmu yang mempelajari adanya jaring-jaring hidup. D. Ilmu yang mempelajari hubungan antara produsen dan konsumen. E. Ilmu yang mempelajari tentang keseimbangan alam. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah bagian A. Ilmu yang mempelajari semua makhluk hidup yang ada sekarang ini. Jadi biologi itu terdiri dari dua kata, yaitu dari kata bios dan logos. Bios diartikan sebagai hidup, sedangkan logos diartikan sebagai ilmu. Biologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Salah satu objek permasalahan dalam bidang biologi yaitu tingkat organisasi kehidupan. Jadi jawaban paling tepat dari soal tersebut itu bagian A. Kita lanjut ke latihan soal nomor 2. Cara untuk membuat hipotesis yang baik adalah A. Perlu memahami metode-metode ilmiah. B. Perlu mengumpulkan data dengan cermat. C. Perlu mengumpulkan fakta melalui pengamatan. D. Perlu memahami masalah dan mempunyai penalaran yang baik. E. Perlu melakukan percobaan atau eksperimen. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah bagian D. Perlu memahami masalah dan mempunyai penalaran yang baik. Jadi untuk membuat hipotesis yang baik, kita perlu pemahaman masalah dan kita perlu mempunyai penalaran yang baik. Ya, jadi kita melangkah ke latihan soal nomor 3. Kejadian berikut ini yang bukan merupakan objek kajian biologi adalah, jadi kita perhatikan dari kata bukan. Bagian A, pembuatan tempe. B, pengamatan air kolam dengan mikroskop dan menemukan ada berbagai benda kecil yang bergerak aktif. C, kandungan mineral akan batuan. D, bintil akar pada tanaman polong-polongan. E, bangkai tikus berbau busuk setelah beberapa hari. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah bagian C. Kandungan mineral akan batuan. Jadi kita perhatikan dari kata bukan. Berarti bagian C. Karena objek tersebut tidak membahas mengenai makhluk hidup. Kita tahu bahwa biologi itu selalu berkaitan dengan makhluk hidup. Kita melangkah ke soal nomor 4. Kelompok individu dari satu spesies yang menduduki areal tertentu disebut A. Individu. B. Ekosistem. C. Bioma. D. Komunitas. E. Populasi. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Populasi. Jadi populasi itu adalah kelompok individu dari satu spesies yang menduduki areal tertentu. Kita melangkah ke latihan soal nomor 5. Pada bioma tundra didominasi oleh tumbuhan A. Lumut. B. Rumput. C. Kaktus. D. Tumbuhan berbunga. E. Tumbuhan paku. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah bagian A. Lumut. Jadi di flora bioma tundra kutub didominasi oleh lumut. Lumut kerak atau lichen dan sedikit rumput. Kita melangkah ke latihan soal nomor 6. Manfaat mempelajari biologi diantaranya adalah A. Menjadi takut karena terdiri berbagai cabang ilmu. B. Menjadi kurang berkembang karena ilmu yang dikajinya terbatas. C. Kurang memuaskan dibanding mempelajari ilmu yang lain. D. Kurang bisa menerapkan secara langsung pada kehidupan karena terlalu umum. E. Di bidang pertanian bisa menghasilkan varietas baru karena ada genetika, evolusi, dan taksonomi. Jadi sangat jelas,
jawaban yang paling tepat dari soal di atas itu adalah bagian E. Di bidang pertanian bisa menghasilkan varietas baru karena ada genetika, evolusi, dan taksonomi. Jadi itu adalah manfaat dari mempelajari ilmu biologi. Kita melangkah ke latihan soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan observasi adalah A. Melihat, B. Mendengar, C. Mengukur, D. Membaui, E. Meramalkan. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah bagian E. Meramalkan. Jadi dalam kegiatan observasi itu, langkah-langkah berpikir ilmiah tidak ada meramalkan, yang ada hipotesa atau dugaan sementara. Kita melangkah ke latihan soal terakhir. Sebelum melakukan penelitian ilmiah, peneliti harus mempersiapkan hal-hal berikut, kecuali A. Alat dan bahan, B. Metode penelitian, C. Laporan penelitian, D. Objek penelitian, E. Variabel data yang akan diukur. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah bagian C, laporan penelitian. Jadi, laporan penelitian itu dilakukan setelah melakukan penelitian, bukan sebelum melakukan penelitian. Sedangkan alat dan bahan, metode penelitian, objek penelitian, variabel data yang akan diukur, itu dilakukan sebelum melakukan penelitian. Kecuali bagian C, laporan penelitian. Sekian pembahasan soal dari saya mengenai objek kajian biologi dan metode ilmiah. Semoga soal-soal ini, semoga materi yang saya bahas bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.